semua, saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimurahkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang cukup unik berjudul Ghost Town yang rilis pada tahun 2008. Film ini bergenre komedi fantasi, bercerita tentang seorang dokter gigi yang mendapat kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang-orang mati setelah sempat mati suri saat melakukan operasi. Dan karena kemampuannya tersebut membuatnya dikejar-kejar oleh para hantu. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Di awal film terlihat seorang pria bernama Frank sedang berbincang di sebuah telepon genggam. Lalu dua orang pasangan sedang membereskan sebuah pendingin ruangan di apartemen yang berada di atas pria tersebut. Hingga tiba-tiba kejadian tak terduga pun terjadi. Berpindah ke tempat lain, terlihat seorang pria bernama Pinkus. Dia adalah seorang dokter gigi yang bekerja di sebuah klinik di kota London. Pinkus adalah seorang pria yang menyebalkan dan antisosial. Selesai mengobati pasien, Pinkus diajak rekannya yang bernama Prasar untuk merayakan kelahiran anak mereka di lobi klinik. Tapi Pinkus menolak dan tak lama kemudian menyelinap pulang menuju ke apartemennya. Di rumah, Pinkus merasakan sakit perut. Kemudian dia ke rumah sakit untuk memeriksakan penyakitnya itu. Ternyata di sana dokter menyarankan Pinkus untuk segera dioperasi. Keesokan harinya saat akan pulang, Pinkus bertanya pada seorang suster tentang keramaian di ruangannya tadi malam. Tapi suster mengatakan dia tidak mengetahui apa-apa tentang hal tersebut. Di luar rumah sakit, Pinkus melihat beberapa orang perawat sedang merokok santuy di sana. Lalu dia pun menggerutu tentang kejadian tersebut. Kemudian dia berbicara pada salah seorang perawat di sampingnya. Entah kenapa perawat tersebut terlihat kaget saat Pinkus berbicara padanya. Kemudian Pinkus pun berlalu. Di belakang terlihat perawat tersebut mengikutinya. Dan saat menyeberang, Pinkus hampir menabrak dua orang pejalan kaki. Lalu perawat dan kedua orang itu juga mengikutinya. Tiba-tiba seorang pria memanggilnya. Dan ketika Pinkus menoleh, melihat kejadian itu, Pinkus keheranan dan berlari menjauhi orang-orang yang mengikutinya, lalu melapor pada seorang petugas. Pinkus terus berlari dan bersembunyi dari mereka. Pinkus kembali ke rumah sakit dan menanyakan tentang halusinasi yang dialaminya. Sepertinya dokter itu menyembunyikan sesuatu. Kemudian Pinkus dibawa ke sebuah ruangan, lalu dokter pun memberitahukan bahwa saat operasi, Pinkus sempat dinyatakan meninggal selama 7 menit akibat obat bius yang diberikan salah satu petugas. Mendengar hal tersebut, Pinkus berencana akan menuntut dokter itu dan semua yang terlibat saat operasinya berlangsung. Tapi dokter mengatakan Pinkus telah menandatangani perjanjian bahwa dia tidak akan menuntut di kemudian hari. Pada akhirnya, Pinkus tak bisa berbuat apa-apa dan pergi menjauh dari rumah sakit itu. Dalam perjalanan ke apartemen, dia kembali bertemu dengan Frank. Kemudian Pinkus berniat kabur dengan sebuah taksi yang telah dipesan oleh seorang wanita. Di dalam taksi, Frank mengatakan kalau yang di luar itu adalah istrinya, dan Frank meminta bantuan Pinkus karena istrinya itu saat ini sedang memiliki masalah yang cukup serius. Akhirnya mereka pergi ke sebuah bar, dan Frank mengatakan agar Pinkus membiasakan diri karena para hantu pasti akan selalu mengejarnya. Karena para hantu tersebut ingin meminta tolong agar permasalahan mereka dengan dunia dapat terselesaikan dan tidak bergentayangan lagi. Kemudian seorang hantu parubaya menyela dan menceritakan masalahnya.
Pinkus yang kesal mendengar permasalahan dan cerita mereka lalu pergi menuju apartemen. Kemudian Frank menghampirinya dan mengatakan bahwa istrinya akan menikahi seorang pengacara brengsek dan dia meminta tolong Pinkus agar istrinya tidak menikahi pria tersebut. Good evening, Dr. Pincus. Just go to hell. Ketika sedang tertidur, Pinkus dikagetkan dengan banyaknya hantu yang berkumpul hingga membuatnya terkejut dan terbangun. My letter went under the carpet. She won't wear a helmet because of me, but that's nuts! Lalu pergi meninggalkan mereka. Tapi para hantu terus membuntutinya, walaupun Pinkus sudah meminta mereka untuk pergi dan membiarkannya sendiri. Di luar, Frank lagi-lagi menghampiri Pinkus, kemudian berkata, jika Pinkus membantunya, maka hantu yang lain tidak akan mengikutinya lagi. Dan akhirnya mereka pun bersepakat. Look, you do this one thing for me, you'll never see any of us ever again, okay? Problem solved. Scene berpindah, keesokan harinya Pinkus dan Frank berada di sebuah gedung, tempat istrinya Frank yang bernama Gwen sedang mengadakan seminar. Di sana Frank meyakinkan Pinkus agar dapat membatalkan pernikahan istrinya tersebut. Kemudian Pinkus yang sepertinya tertarik pada Gwen pun mengatakan kalau dia akan mendekatinya agar Gwen merasa ragu untuk menikahi si pengacara. Oh my word, you mean you. Oh, I'm so... Hey! Hey, well, don't walk away mad. Come here. Kemudian Pinkus mulai mendekati Gwen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan konyol yang membuat Gwen merasa tidak nyaman. Shoes. Bye. Dan percobaannya itu pun gagal. Kemudian Frank mengatakan bahwa Pinkus memiliki masalah dalam bergaul dengan orang-orang. Tapi Pinkus dengan percaya diri menyangkalnya. Big problem with women. You got a problem with people. Keesokan hari ketika akan berangkat bekerja, secara tak sengaja mereka bertemu di sebuah lift. Don't be silly. Get in here. I don't want to. Okay. Pinkus dengan percaya diri senyum-senyum bagong ingin mencoba kembali mendekati Gwen. Lalu Frank mati-matian melarangnya karena dia merasa ini bukanlah waktu yang tepat. Tapi Pinkus mengabaikannya dan langsung menyapa, kemudian menganalisa gigi Firaun yang kemarin Gwen presentasikan. Tak diduga ternyata cara itu berhasil, dan mereka berjanji akan bertemu pada hari Kamis untuk meneliti mumi yang kemarin dipresentasikan itu. Come by someday and Let's have a look, shall we? Remove that. Clock Thursday seems totally free, so... Di lab, Gwen menjelaskan tentang mumi yang mereka temukan, sementara Pinkus terus memperhatikan Gwen tanpa terlalu menyimak apa yang dia katakan. Lalu Gwen mengajaknya melihat kelamin si mumi tersebut. Oh, you okay? yeah, I've got to get used to looking down at a shriveled old penis eventually. Oh. Kemudian mereka kembali menuju mumi. Okay. It's sweetened with... Dan Gwen melihat merek baju yang masih terpasang di baju Pinkus. Saat beristirahat di taman, seorang hantu tiba-tiba menghampiri Pinkus dan mengganggu konsentrasinya. Ah, I need you to clip a guy for me. can you tell what it is? Saat Gwen akan pulang, seorang hantu telanjang juga datang menghampiri Pinkus. Is everything okay? Yeah, it's just the... Cause you look a little... Oh, jeez. Oh, no, don't. Careful. Huh? Oh, look, right in the ear then. Kemudian seorang pria juga datang ke arah mereka. Ternyata pria itu adalah tunangan Gwen yang bernama Richard. Lalu mereka mengajak Pinkus untuk makan malam bersama di apartemennya. Why don't you join us for dinner tomorrow night, Doctor? She's really cute. Oh, don't... Yes, love to. Scene berpindah ke apartemen Gwen. Mereka mengobrol banyak dan obrolan Pinkus membuat Frank dan Gwen tertawa. Sementara Richard terlihat kebingungan. Lalu Richard meninggalkan mereka untuk mengangkat sebuah panggilan telepon. All the same on this planet. Except the Chinese. You can have, if you have one kid, you can use all those names on one little, each other things like Quack. Some people are called Pong, and there's about a million Wangs. Quack, Pong, Wang. Mingwa Man and Holy Pak have been arrested in Shaolin. Tak lama setelah Richard pergi, Pinkus dan Gwen pun keluar mengajak anjingnya berjalan-jalan. Tiba-tiba di perjalanan, anjingnya buang air. Kemudian puding hangat itu pun dia ambil dan membungkusnya dalam sebuah plastik. It's just around the corner. Or I know, have you ever been to that new... Saat dalam perjalanan pulang, di lift Gwen mengatakan bahwa dia mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri. Akan tetapi dia belum mengambil keputusan, karena masih mempertimbangkan hubungannya dengan Richard. Di rumah, Pinkus mengatakan pada Frank bahwa dia tidak ingin lagi mencampuri hubungan Gwen dan tunangannya.
karena menurutnya Richard adalah orang yang baik. Tapi Frank tetap ngotot karena menurutnya jika Richard adalah orang yang baik, kenapa dirinya masih bergentayangan? Kemudian Frank pergi dari sana dan termenung di sebuah bar, memikirkan alasan apa yang membuatnya masih berada di dunia. Di klinik, Pinkus menangani seorang pasien yang tak mau diam dan selalu berbicara. Kemudian, dia memasangkan penyumbat di mulut wanita tersebut agar tak mendengar celotehannya. Saat keluar, Pinkus melihat para hantu sudah menunggunya di lobi klinik. Kemudian dia bergegas kabur dari sana untuk mengecoh mereka. Saat kembali ke klinik, Pinkus mendapatkan seorang pasien lagi dan ternyata itu adalah Richard. Tak membuang kesempatan untuk bertanya lebih banyak tentang hubungannya dengan Gwen, kemudian Pinkus memasangkan di nitrogen oksida dalam jumlah yang cukup besar agar Richard mabuk dan bercerita banyak hal padanya. Some people laugh, some people get sleepy. They'll talk. Saat pulang, Pinkus memberitahu Frank bahwa pernikahan antara Gwen dan Richard sudah dibatalkan karena Gwen merasa tidak yakin dengan pernikahan itu dan berniat pergi bekerja ke Mesir. Kemudian Pinkus menyuruh Frank untuk menjauhinya karena sesuai kesepakatan, pernikahan istrinya dengan Richard sudah dibatalkan. But why am I still here? Saat pulang, 3 orang hantu karyawan konstruksi menghampiri Pinkus. Mereka meminta pertolongan untuk mengatakan pada operator mesin di tempatnya bekerja bahwa kematian mereka bukanlah karena kesalahannya, melainkan kebocoran hidrolik yang terjadi secara alami. Tapi lagi-lagi Pinkus mengabaikan mereka dan berlalu pergi. Keesokan harinya, Pinkus menemui Gwen dan akan memberikan gantungan kunci sebagai hadiah perpisahan. Gwen sangat senang, akan tetapi secara tidak sengaja, Pinkus mengatakan beberapa pilihan yang tadinya akan dia berikan pada Gwen. Dan hadiah yang dia sebutkan tersebut adalah hadiah yang biasa diberikan Frank pada Gwen. Seketika Gwen menjadi curiga dan mendesak Pinkus perihal bagaimana dia mengetahui hal tersebut. Dan menuduh Pinkus adalah sahabat Frank ketika suaminya itu belum meninggal dan saat ini berusaha untuk mendekatinya. Pinkus membantah dan akhirnya bercerita terus terang bahwa arwah Frank bersamanya dan dia yang memberitahu semua itu. Gwen tidak percaya dan dia ingin membuktikan bahwa hal tersebut benar dengan bertanya mimpi apa yang paling ditakuti Frank. Akan tetapi Frank dengan sengaja mengatakan mimpi yang salah pada Pinkus sehingga membuat Gwen marah dan pergi meninggalkannya. Ternyata Frank melakukan hal tersebut karena tak ingin istrinya mendapat pria yang sama seperti dirinya, yaitu pria yang egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri. See you around, dentist. Kemudian Pinkus merenungi dirinya hingga malam tiba di taman itu. Tiba-tiba hantu wanita tua kembali menghampirinya minta tolong untuk menyampaikan suratnya yang terselip di bawah karpet. Karena akibat surat itu tidak sampai, anaknya kini bermusuhan dengan saudaranya perihal kalung yang dia tinggalkan. Dan di dalam surat itu menjelaskan segalanya. Lalu pria lain juga muncul meminta Pinkus untuk mengembalikan boneka kesayangan anaknya yang terselip. Karena tanpa boneka itu anaknya selalu menangis hingga tertidur di malam hari. Tapi Pinkus mengatakan kalau dia tidak bisa menolong mereka. Dan kedua hantu itu pun menghilang. Kemudian hujan es pun turun. Saat ke klinik, Pinkus melihat para hantu menatapnya di lobi itu, kemudian mengabaikan mereka dan berlalu menuju ruang prakteknya. Saat teman prakteknya bernama Jahangir datang, Pinkus menceritakan bahwa dia bertemu dengan seorang wanita, akan tetapi wanita itu pergi. Lalu Pinkus minta dibuatkan resep agar dia bisa melupakan wanita yang dia sukai itu. Kemudian Prasar membawanya duduk di kursi pasien, lalu memperlihatkan sebuah poster Einstein yang bertuliskan, "Hidup yang berharga adalah hidup untuk membantu orang lain." Kemudian Prasar mengatakan berhentilah menjadi orang yang menyebalkan dan tidak peduli dengan orang di sekitarmu. Being such a fucking prick. Setelah itu Pinkus keluar dan menemui para hantu yang menunggunya. Kemudian Pinkus membantu urusan duniawi mereka satu persatu.
Thank you so much. You should try it on. Kemudian Pincus menemui Gwen, berusaha menjelaskan bahwa dia tidak berbohong. Wanting you, Gwen. Let him go. Please, stop following me. Tapi Gwen tak mau mendengar. And what's the right one? Well, he's not here right now, is he? Tiba-tiba Pincus pun tertabrak dan menjadi hantu. Aw, come here, you. Kemudian Richard yang ada di sana mencoba memberikan bantuan napas buatan. Gwen pun menangisi keadaan Pincus. Kemudian Frank memberitahukan mimpinya pada Pincus. I should tell you. Might come in handy if you make it back. Lalu Frank pun akhirnya selesai dengan urusan dunianya setelah melihat Gwen sudah menemukan cinta sejatinya yang baru. Berpindah ke rumah sakit, Pincus tersadar dan ternyata belum meninggal. Ketika menanyakan keberadaan Gwen, dokter mengatakan tidak ada yang bisa menjenguknya di rumah sakit itu jika tidak ada hubungan kekerabatan. Kemudian scene berpindah saat Pincus sudah mulai bekerja kembali. Tak lama Gwen yang tidak sengaja datang ke sana melihat Pincus. Setelah sedikit berbicara, lalu Pincus menceritakan mimpi Frank. So you're looking well. I felt like sticking around. In his dream, the real one. And he's walking in the woods with his dad. That he's lost and he can't find his way home. That's it. Akhirnya Gwen percaya dan sepertinya mereka akan hidup bersama, meninggalkan kaum jomblo yang menonton film ini. Dan film pun selesai.